Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Memasuki pembahasan kelompok al-mansubat. Kalimah-kalimah bahasa Arab yang kapan atau status apa saja yang menjadikan kalimat tersebut harus dibaca secara mansub. Ya. Setelah kita ketahui bahwa nasab merupakan satu di antara tiga macam i'rab yang berlaku untuk isim. Ada rafa', ada nasab, dan ada jar. Disebutkan di dalam muqaddimah bahwasannya isim itu dibaca mansub bila menempati atau berkedudukan dengan salah satu dari 11 jabatan berikut, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul fih, maf'ul lahu, maf'ul ma'ah, kemudian khabar kana, kemudian isim inna, kemudian mustatsna bi'illah, kemudian hal, kemudian tamyiz, kemudian munada. Yaitu ada 11 ya. Ada 11 kedudukan untuk isim yang memang harus dibaca secara mansub. Adapun tanda mansubnya tentunya sebagaimana pernah kita pelajari, yaitu menyesuaikan bentuk isimnya. Bisa saja mansub dengan tanda ya, atau dengan tanda asli yaitu dengan tanda fathah, atau dengan alif, atau dengan kasrah, ya, menyesuaikan bentuk isimnya. Nah, ini sedikit muqaddimah, ya, dan untuk lebih mendalami, ya, secara mendasar tentunya tentang status atau kedudukan yang sudah kita sebutkan tadi, insyaallah, ya, kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu bihi. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ini merupakan satu kedudukan untuk sebuah atau suatu isim, di mana isim ini berperan sebagai objek dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh fa'ilnya. Ya. Contoh, hafidha Zaidun ad-darsa. Zaid telah menghafal pelajaran itu. Di sini hafidha fi'il, kemudian Zaidun sebagaimana pernah kita kaji, yaitu sebagai fa'il, di situ marfu'. Adapun ad-darsa di situ adalah maf'ul bih, ya. Jadi objek perbuatan menghafal yang dilakukan oleh Zaid. Ya, jadi ad-darsa yang berarti pelajaran, ad-darsa yang berarti pelajaran, materi pembelajaran. Ini kata ad-darsa ini dalam jumlah statusnya adalah sebagai maf'ul bihi untuk perbuatan, ya, objek, sebagai objek untuk perbuatan menghafal, hafidha, yang dilakukan oleh fa'il, yaitu Zaid. Ya, seperti itu. Itu maksud daripada maf'ul bihi. Ya, dan di situ mansub. Ad-darsa dibaca secara mansub. Sehingga tidak boleh dibaca ad-darsu atau ad-darsi. Harus hafidha Zaidun ad-darsa. Contoh lain. Hafidhat Aisyatu al-Qur'ana. Aisyah telah menghafal Al-Quran. Maka di situ hafidhat fi'il,
Dan di situ ada tanda muannats dengan ta maftuhah, ta ta'nits. Kemudian Aisyah sebagai fa'il, kemudian Al-Qur'ana sebagai kata Al-Qur'ana dalam jumlah tersebut sebagai maf'ul bih, objek untuk perbuatan menghafal yang dilakukan oleh Aisyah. Di situ juga kata Al-Qur'an, kalimat Al-Qur'an harus dibaca secara mansub, sehingga tidak boleh kita baca hafizat Aisyatu, ya, tidak boleh dibaca selain mansub, misalkan Al-Qur'anu, ya, marfu' atau Al-Qur'ani, ya, tetapi harus Al-Qur'ana, mansub, ya. Dan di situ baik kata Al-Qur'an atau kata ad-dars pada jumlah sebelumnya, itu mansubnya tandanya dengan fathah. Karena memang bentuknya masing-masing adalah isim mufrad. Ya, demikian sedikit pengenalan atau penjelasan tentang mengenal maf'ul bihi, sebuah status kata untuk isim yang memang harus dibaca secara mansub. Ya, salah satu status kata untuk isim yang harus dibaca secara mansub. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai kaidah dan aturan maf'ul bih. Yang pertama yaitu tentang hukum i'rabnya. Ini jelas ya sudah, yaitu mansub. Yang kedua, adanya maf'ul bih dalam sebuah jumlah ini berarti menunjukkan bahwa fi'il yang dipakai atau yang disebutkan di dalam jumlah tersebut merupakan fi'il muta'addi yang butuh kepada objek. Ya. Yang butuh kepada objek. Contohnya misalkan qatafa Zaidun wardatan. Qatafa memetik, Zaid wardatan, sebuah bunga mawar. Di sini wardatan maf'ul bih untuk perbuatan memetik yang dilakukan oleh Zaid, ya, objek. Wardatan sebagai objek. Perhatikan di sini, ini qatafa merupakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, dia butuh kepada objek. Maksudnya begini, ketika dikatakan Zaid memetik, maka kalimat tersebut harus disempurnakan dengan kata berikutnya, yang nantinya kata berikutnya adalah status sebagai objek. Kalau dikatakan Zaid memetik saja, maka kalimat tidak sempurna. Ya, dan di sini adalah fi'il muta'addi. Bedanya dengan fi'il lazim. Fi'il lazim tidak butuh kepada objek. Misalkan, Zaid tertawa. Ya sudah tertawa, maka kalimat tersebut sudah sempurna. Ya. Kecuali misalkan Zaid menertawakan atau membuat tertawa siapa misalkan, atau menertawakan apa gitu. Maka itu ada objeknya. Nah, kemudian perlu diketahui di sini juga ada fi'il lazim yang sejatinya memang membutuhkan objek. Ya, di situ dicontohkan jalasa Zaidun 'alal mimbari. Ya, secara aturan bahasa, jalasa ini adalah fi'il lazim. Ya, Zaid duduk. Karena memang ketika dikatakan Zaid duduk, ya, jalasa Zaidun, Zaid duduk, itu kalimat sudah sempurna. Jadi tidak harus dikatakan duduk apa, atau kecuali nanti dikatakan Zaid duduk di atas sofa, di atas mimbar, di atas apa. Walaupun itu memang dikatakan objeknya untuk perbuatan duduk, ya, yang dilakukan oleh Zaid. Namun secara aturan bahasanya, jalasa tetap dikatakan sebagai fi'il lazim. Kenapa? Karena objek-objek yang disebutkan di dalam jumlah, misalkan contohnya jalasa Zaidun 'alal mimbari, Zaid duduk di atas mimbar. Mimbar ini tidak berstatus sebagai maf'ul bih, tetapi sebagai isim majrur dengan huruf ala. Maka boleh dikatakan fi'il lazim yang seperti ini kita sebut dengan fi'il muta'addi dengan huruf.
dengan bantuan huruf atau dengan bantuan kata bantu yaitu ala. Dan itu banyak contohnya fi'il-fi'il seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, boleh jadi suatu maf'ul bih itu disebutkan walaupun fi'ilnya merupakan kalimat negatif, berada di dalam kalimat negatif. Contohnya begini. Kalau ada contoh, kalau misalkan kalimat Zaid memukul Ali. Zaid memukul Ali, maka Zaid adalah yang melakukan pemukulan terhadap Ali. Di situ Ali sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab nanti, tata bahasa Arab nanti Ali statusnya sebagai maf'ul bih. Itu kalimat positif. Tapi kalau nanti jadi kalimat negatif, yaitu dengan dinafikan, ya bahasa gampangnya, bahasa Indonesianya dinegatifkan, berarti Zaid tidak memukul Ali. Maka secara aturan bahasa Arab, walaupun fi'ilnya itu manfi, dinegatifkan, maka tetap harus ada maf'ul bihnya. Sehingga dikatakan, ma daraba Zaidun aliyya. Ma daraba Zaidun, Zaid tidak memukul, ya. Ma itu kalau mengawali fi'il madhi, maka fi'il madhi ini dinafikan. Sehingga artinya Zaid tidak memukul. Ya, kalau tanpa ma berarti kan daraba Zaidun. Zaid memukul. Tapi karena ada ma, dinafikan dengan ma, maka Zaid tidak memukul. Di sini aliyan sebagai maf'ul bih, ya, sehingga walaupun sebagaimana kita sebutkan tadi, walaupun ini dinafikan, dinegatifkan, aliyan tetap saja berstatus sebagai maf'ul bih dan harus dibaca secara mansub. Ya. Kemudian kaidah berikutnya, ini sebetulnya kaidah ini kurang begitu penting untuk dibahas, ya, yaitu terkait maf'ul bih dan naib fa'il. Ya. Di mana memang ketika dikatakan Zaid telah makan ikan, maka ikan sebagai as-samakata sebagai maf'ul bih. Tapi kalau kalimat Zaid dihilangkan, maka as-samaka, ikan itu telah dimakan, maka berubahlah menjadi naib fa'il. Ya. Ya, intinya bahwasanya ikan, ya, yang dimakan oleh Zaid ini dikenai perbuatan makan. Ya. Nah, ini kurang urgent sebetulnya kalau kita bahas. Ya, intinya kita membahas secara mendasar dulu, ya, maf'ul bih itu mansub dalam i'rab dan dia merupakan objek dari suatu fi'il yang dilakukan oleh fa'il. Kemudian kaidah berikutnya yang kelima, maf'ul bih dalam sebuah jumlah itu bisa saja lebih dari satu kata. Atau bisa saja dalam sebuah jumlah itu terdapat lebih dari satu maf'ul bih. Ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Ya, tergantung nanti fi'il-fi'ilnya. Fi'il-fi'il yang dipakai. Ya. Ada contoh misalkan, A'ta Zaidun al-faqira dinara. Zaid memberi orang fakir itu, ya di situ kan fakir sebagai maf'ul bih, diberi oleh Zaid, ya kan? Tetapi jumlah ini belum sempurna. Kenapa? Karena fi'il yang dipakai, yaitu memberi, itu butuh kepada dua objek. Dua maf'ul bih. Kita sudah sebutkan tadi al-faqira merupakan maf'ul bih pertama, objek pertama. Maka harus ada maf'ul bih kedua. Apa yang diberi kepada fakir, si fakir itu oleh si Zaid? Maka kita katakan dinaron, sekeping dinar. Maka dinaron merupakan maf'ul bih kedua. Untuk perbuatan memberi yang dilakukan oleh Zaid. Ya. Jadi al-faqira maf'ul bih pertama, maf'ul bih awal, dinaran maf'ul bih tsani. Ya. Kemudian kaidah berikutnya, ini sebetulnya para pendengar sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, ketika kita membahas kaidah-kaidah yang disampaikan di dalam buku yang kita kaji ini, itu sebetulnya lebih kepada maklumat saja, wawasan saja. Karena fokus kita lebih bagaimana kita mempraktekkan terkait
definisi atau pengenalan mendasar seputar masing-masing status kata yang kita kaji. Ya. Ya, kecuali kalau emang nanti kita membutuhkan maklumat tersebut. Karena di poin pengenalan saja itu sudah mencakup ya materi inti daripada pelajaran untuk mengkaji setiap status kata yang disebutkan dalam diktat. Yang keenam, maf'ul bih ini boleh saja mendahului fa'il. Bahkan terkadang mendahului fa'il sekaligus fi'ilnya. Nah, ini masalah peletakan maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih ini posisinya bisa mendahului fa'il, bisa maf'ul duluan, atau bahkan bisa maf'ul bih ini di awal. Ya. Seperti misalkan dikatakan ad-darsa katabtu. Pelajaran itu sudah aku tulis. Demikian para pendengar sekalian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar mengi'rab ya, belajar mengi'rab. Yatlubu talibu al-ilma. Contoh pertama, siswa itu sedang menuntut ilmu. Yatlubu fi'il mudhari' at-talibu ini sebagai fa'il sudah kita kaji cara i'rabnya ya, fa'il marfu dan seterusnya. Nanti bisa dimurojaah lagi materinya. Adapun al-ilma maka di situ maf'ul bih mansub. Maf'ul bih mansub setelah kita sebutkan statusnya, kita sebutkan hukum i'rabnya. Maf'ulun bihi mansubun. Baru kita lanjutkan dengan merinci apa tanda i'rabnya. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya fathatun dengan harakat fathah. Ya. Fathatun ya, kenapa dengan fathah? Kenapa? Karena kata al-ilma ini bentuknya isim mufradun. Isim mufrad. Contoh lain. Khalaqallahu ats-tsaqalaini. Allah telah menciptakan manusia dan jin. Ya. Ats-tsaqalaini ya. Dalam jumlah ini ats-tsaqalaini statusnya sebagai maf'ul bih. Mansub. Setelah kita ketahui kata khalaqa ini fi'il madhi, kemudian lafdzul jalalah ya, lafdzul jalalah yaitu lafaz Allah statusnya sebagai fa'il. Ats-tsaqalaini sebagai maf'ul bih. Ini ats-tsaqalaini kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi ya. Tanda nasabnya dengan ya. Kita bisa lihat tidak dibaca ats-tsaqalaina tetapi ats-tsaqalain. Ini kan kalau marfu'nya apa? Ats-tsaqalani. Kalau marfu' dengan alif. Namun karena di sini mansub ya, maka karena bentuknya isim musanna, maka tanda nasabnya dengan huruf ya. Dan banyak contoh-contoh lain daripada jumlah-jumlah yang di situ disebutkan kata dengan status maf'ul bih. Dan dalam diktat sudah disebutkan setidaknya ada maf'ul bih dengan menggunakan contoh kata yang harokat i'rabnya itu beragam. Ada yang dengan ya, ada yang dengan fathah, ada yang dengan alif, seperti berupa asma'ul khamsah, dan yang lainnya. Ya. Nah, itu bisa dikaji ya. Dikaji perlahan, dibaca, contoh jumlahnya, kemudian terjemahnya, kemudian bagaimana kita mengi'rab untuk maf'ul bihi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.